Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal kompetensi pedagogik dosen. Tentu bagi Anda yang baru memulai karir sebagai dosen bertanya, apa sebenarnya itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik dosen itu terdiri dari 4 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan merancang pembelajaran. Yang kedua adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menilai proses dan hasil pembelajaran. Dan yang keempat adalah kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekarang kita masuk di kompetensi yang pertama, kemampuan merancang pembelajaran. Nah, tentu Anda bertanya, yang mana yang dimaksud dengan kemampuan merancang pembelajaran? Kemampuan merancang pembelajaran adalah kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran. Dalam kompetensi ini, ada beberapa subkompetensi yang harus diketahui. Subkompetensi yang pertama adalah menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menguasai strategi pengembangan kreativitas. Yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran. Subkompetensi yang keempat adalah mengenal mahasiswa secara mendalam. Yang kelima, menguasai beragam pendekatan belajar sesuai karakteristik mahasiswa. Subkompetensi yang keenam dari kemampuan merancang pembelajaran adalah menguasai prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, atau saat ini dikenal dengan istilah kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu kepada SNDikti dan KKNI. Berikutnya, subkompetensi yang ketujuh dari kemampuan merancang pembelajaran adalah mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi. Yang kedelapan, mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu. Yang kesembilan, merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran. Subkompetensi yang ke-10 adalah merancang strategi pembelajaran mata kuliah. Dan yang terakhir adalah merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT. Jadi di kemampuan merancang pembelajaran ada 11 subkompetensi yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang dosen. Berikutnya adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kompetensi yang kedua dalam kompetensi pedagogik adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Tentu Anda bertanya yang mana yang dimaksud ini? Jadi kemampuan melaksanakan proses pembelajaran adalah kemampuan mengenal mahasiswa, mulai dari karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa, ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran. Dalam kemampuan merancang pembelajaran, ini ada 8 subkompetensi. Subkompetensi yang pertama adalah menguasai keterampilan dasar mengajar. Subkompetensi yang kedua adalah melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa. Subkompetensi yang ketiga adalah menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran. Subkompetensi yang keempat adalah memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Selanjutnya, subkompetensi yang kelima adalah melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
Subkompetensi yang keenam adalah mengelola proses pembelajaran. Subkompetensi yang ketujuh melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa. Dan yang kedelapan adalah memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya kita pindah ke kompetensi pedagogik yang ketiga, yaitu kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran. Yang dimaksud dengan kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran adalah kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sahih dan terpercaya didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran. Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran ini memiliki 8 subkompetensi. Kita lihat subkompetensi yang pertama adalah menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran. Subkompetensi yang keempat adalah melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Subkompetensi yang kelima, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan. Subkompetensi yang keenam adalah memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa. Subkompetensi yang ketujuh dari kemampuan merancang pembelajaran adalah menganalisis hasil penilaian, hasil pembelajaran, dan refleksi proses pembelajaran. Dan subkompetensi yang kedelapan adalah menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Selanjutnya kita pindah ke kompetensi yang keempat dari kompetensi pedagogik sebagai dosen, yaitu kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi kemampuan ini adalah kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu. Dari kompetensi ini ada 4 subkompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran atau instructional research dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang kedua, melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik. Yang ketiga, menganalisis hasil penelitian pembelajaran. Dan yang keempat adalah menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik dosen dan subkompetensi yang ada di dalamnya. Bila ini bermanfaat, silakan memberi like, subscribe, dan atau men-share video ini kepada yang lain untuk memberikan manfaat lebih banyak. Terima kasih.